ternyata habaib itu adalah batal, tidak nyambung. Dijawab lagi dengan ilmiah lagi. Kok usah ngamuk-ngamuk. Kalau ngamuk-ngamuk ya urusan ngamuk. Indonesia kalau ngamuk juga nggak ada yang bisa ngelawan. Dikiranya orang Cilacap nggak bisa ngamuk apa? Yang penting ayo hidup seuyunan, saling harga menghargai, hormat menghormati, jangan banyak nipu, jangan bikin-bikin sejarah palsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gagasan Progresif 79. Sahabat sebangsa dan setanah mana saja Anda berada. Kali ini ada dua kiai muda NU yang sangat dikenal cukup pantang ya, menyuarakan soal-soal pelurusan nasab zuriat Nabi. Dan kali ini dia berbicara dengan tegas, menyampaikan sebuah edukasi yang cukup ya bagi kita, yang penting untuk kemudian kita edukasikan kepada publik. Kenapa? Karena memang hari ini isu nasab ini betul-betul telah menyita perhatian publik. Hampir semua kalangan itu sudah berbicara, dan kita kadang itu dibingungkan dengan banyaknya pandangan-pandangan. Tetapi dua kiai muda NU ini betul-betul sangat-sangat mengedukasi, mencerahkan bagi kita semua. Nah, seperti apa ulasan daripada dua kiai ini yang perlu untuk kita sebarluaskan? Mari kita simak sama-sama. Apalagi ada yang sampai mengatakan, "Hei Kiai Madudu, Anda tidak takut untuk berhadapan dengan wali-wali Allah dari karangan habaib?" Kata saya, dari mana mereka tahu mereka wali Allah? Ada di kitab yang nulis siapa? Orang. Dari mana dia tahu dia itu wali Allah? Wali Allah itu adalah kekasih Allah. Namanya kekasih itu ada di hati kalau manusia. Tidak ada orang yang tahu kekasih saya, siapa yang paling saya cintai, itu kecuali saya sendiri. Begitu pula wali Allah. Tidak ada yang tahu hakikat siapa wali Allah kecuali Allah. Adapun orang yang terkenal sebagai wali Allah min babi husnudzan. Husnudzan orang saja, karena dia soleh, karena dia mengeluarkan keramat, bahwa dia wali Allah. Ternyata dia tukang sulap. Tapi karena orang tidak bisa membedakan mana sulap mana karamah, akhirnya mereka menganggap dia wali Allah. Sudah kadang dia itu diyakini, akhirnya dianggap itu sebuah kebenaran. Ada hadis katanya, "Hai Kiai Imad, man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi." Siapa yang memusuhi waliku, maka aku akan kobarkan perang dengannya, kata Allah dalam hadis qudsi. Apakah berani perang bersama Allah? Nanti dulu. Yang wali siapa? Mereka katanya wali banyak. Itu kata mereka. Kata Allah belum tentu mereka wali. Bisa jadi kata Allah saya yang wali. Lah kalau benar saya yang wali, apa ndak bahaya tak kamu itu tadi itu mencela saya? Banyak orang yang mencela saya, mencaci maki saya di YouTube. Kenapa? Karena mereka katanya yakin bahwa yang dibatalkan nasabnya oleh saya adalah wali Allah. Wali Allah yang tahu hanya Allah. Bagaimana kalau saya yang dianggap wali Allah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang mereka anggap wali Allah itu bukan wali Allah? Mereka akan bahaya. YouTuber yang mencela saya akan bahaya itu. Saya enggak lebih. Kalau ini enggak, insya Allah enggak bahaya saya. Intinya adalah kita hidup seperti orang lain. Ayo kita hidup seperti orang lain. Orang lain bisa hidup tanpa bawa-bawa nasab. Dia bisa banyak duitnya, dia bisa jadi DPR, dia bisa jadi gubernur, dia bisa jadi presiden tanpa bawa nasab. Masa kamu enggak? Udah sih, ayo kita berprestasi. Kita mayoritas orang Jawa nih akan melindungi setiap mereka yang diakui oleh negara sebagai warga negara Indonesia dari suku, ras, apapun mereka. Kita akan lindungi. Yang penting ayo hidup seuyunan, saling harga menghargai, hormat menghormati, jangan banyak nipu, jangan bikin-bikin sejarah palsu, jangan bangga-banggain nasab yang gak jelas. Kalau sudah ada ikrar dari mereka demikian, kita hentikan. Saya minta nanti dengan
sungguh-sungguh pada Gusmar. Udah teman-teman berhenti. Kalau ada dari mereka, mulai sekarang kami tidak akan lagi ngomong-ngomong turunan Nabi. Kita hentikan kajian ini. Di panggung kami tidak akan lagi bangga-bangga nasab. Pada orang kami tidak akan lagi doktrin-doktrin bahwa kami turun Nabi dan kamu harus mengerti saya. Kita hentikan kajian ini. Sudah dianggap tidak ada. Yang penting hidup sebiasa mungkin, senormal mungkin dengan orang lain, karena nyata orang lain telah mampu hidup normal tanpa membanggakan nasab. Kenapa kamu tidak mampu? Jadi saudara-saudara sekalian, saya menginginkan bahwasannya ya kaum Ba'ali ini yang lurus-lurus saja. Kalau sama benar ya benar, kalau tidak tidak. Nanti kalau masalah nasab dibahas benar-benar, enggak. Kemudian masalah pembelokan sejarah, kalau sumpah memang Anda membelokkan, harus minta maaf dan harus dikelirkan, diluruskan. Sejarahnya diluruskan, makam-makam yang palsu-palsu bongkar itu. Buat apa itu? Sebab apa? Sebab itu menyesatkan banyak orang. Siapa yang bertanggung jawab di depan Allah? Siapa? Ini orang yang nggak takut sama Allah yang kayak gitu. Saudara-saudara sekalian, jadi masalah Ki Imaduddin untuk membahas dan mengkritisi nasabnya habaib itu adalah bukan masalah Ki Imaduddin saja, sudah sejak zaman dulu sudah ada. Itu bukan masalahnya Ki Imad, bukan. Cuma sampean kan diarahkan ke Imad saja supaya panjenengannya benci sama Ki Imad, bukan. Imam Fakhruddin Ar-Razi dan beberapa ulama zaman dahulu yang sudah mengatakan bahwa nasabnya Ba'ali itu batal, tidak bisa nyambung ke Rasulullah. Itu sejak zaman dulu sudah ada. Jadi bukan masalah Ki Imad. Ki Imad hanya memunculkan, Ki Imad hanya menunjukkan kepada orang Indonesia begini loh, nih saya punya tesis nih begini, catatannya ada di kitab-kitab tuh, ada begini, ternyata seperti ini, ternyata habaib itu adalah batal, tidak nyambung. Dijawab lagi dengan ilmiah lagi. Kok usah ngamuk-ngamuk? Kalau ngamuk-ngamuk ya urusan ngamuk. Indonesia kalau ngamuk juga nggak ada yang bisa ngelawan. Dikiranya orang Cilacap nggak bisa ngamuk apa? Orang Cilacap tuh berani-berani ngelawan nopo bae menang wong Cilacap, kecuali ngelawan bojone dhewe ora pernah menang. Para sedek para setulus dhewe mawon. Ini saudara-saudara sekalian. Jadi bukan masalah yang berkaitan, bukan masalah benci atau tidak benci. Jadi kalau sebenarnya ada yang memframing bahwasanya itu adalah keiman atau yang lainnya itu adalah benci kepada habaib, itu salah Anda. Anda itu berarti diarahkan untuk benci kepada keiman. Nggak boleh. Belum kita nggak pernah benci habaib tuh. Kita lagi ngomong habaib itu nasabnya ke sini, darahnya ke sini, rasanya ras ini. Nah aku ngomong kayak Pak Ifta itu menengani Cilacap, tapi nyatanya gitu wong Cilacap wong Pangandaran, darah Sunda. Bukan berarti kulang ngino Pak Ifta sana. Ini lagi bicara originalnya seperti itu. Nah kalau Pak Iftanya nggak merasa, ya udah saya bukan, karena saya begini, sejarahnya saya begini. Tinggal panjenengan antitesisnya mana gitu kan, dibuktikan manuskripnya. Poros dulu. Sebabnya apa? Sebab ini pemalsuan makam. Saya lihat di dalam sejarah itu bukan sekarang saja, bukan di Indonesia saja, sampai di Yaman juga terjadi. Contohnya apa? Contohnya Sayyid Ahmad Al-Muhajir. Ini makamnya ada dua, satu di Irak, nomor dua di Husaisah, Yaman. Yang dikenal sejak kewafatannya Sayyid Ahmad Al-Muhajir, yaitu wafatnya itu tahun 345, pertengahan abad ke-4 Hijriah. Itu Sayyid Ahmad wafat di Irak Selatan yang sekarang di Najaf. Semua orang tahunya itu, seluruh dunia kalau mau ziarah ke situ, ke Sayyid Ahmad tuh. Tiba-tiba abad ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, ke-10, 600 tahun setelah itu muncul ada makam baru di Hadramaut apa di Yaman yang disebut di Husaisah. Katanya itu makamnya Sayyid Ahmad Al-Muhajir. Itu
itu makam yang ada di Husaisah tidak dikenal oleh dunia Islam sebagai makamnya Sayyid Ahmad Al-Muhajir. Sejak zamannya Sayyid Ahmad Al-Muhajir wafat, itu tidak pernah dikenal bahwa Sayyid Ahmad itu makamnya ada di Husaisah di Yaman. Semua orang kenalnya ada di Irak, dan munculnya makamnya ada di Husaisah Yaman itu 600 tahun setelah kewafatan Sayyid Ahmad baru muncul. Berarti kan pemalsuan makam itu. Makam dipalsuakan Bali, Masya Allah. Wong Cina pemalsuakan HP, malsuakan radio, malsuakan motor, ya Bali malsuakan makam.